Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafali Abiansa, NIM 0131801 dari Prodi Teknologi Pengelasan dan Fabrikasi, ingin mempresentasikan tugas Teknologi Pengelasan Proses Khusus 2 yang tentang apa itu pengelasan dissimilar. Dissimilar welding atau pengelasan dissimilar adalah suatu proses pengelasan antara dua logam yang memiliki sifat mekanik, komposisi, serta properties yang berbeda. Dissimilar welding ini sering dipakai ketika dibutuhkan perbedaan sifat mekanik atau sifat lainnya dalam aplikasi. Biasanya pengelasan yang digunakan untuk mengelas dissimilar metal adalah proses pengelasan friction stir welding. Jadi dissimilar welding ini kita gunakan untuk memadukan dua metal yang berbeda, seperti dengan aluminium Cu, aluminium baja, aluminium titanium, atau baja titanium, dan lain-lain. Nah, fungsinya itu apa? Dia untuk menemukan sifat-sifat baru yang dimiliki. Nah, untuknya friction stir welding. Apa itu friction stir welding? Atau FSW adalah proses pengelasan solid state, di mana sebuah tool yang berputar dimakankan sepanjang garis sambungan antara dua benda kerja. Tool yang berputar dan dimakankan pada garis sambungan tersebut menghasilkan panas, serta secara mekanis menggerakkan logam untuk membentuk sambungan las. Perbedaan friction stir welding dengan friction welding adalah pada friction stir welding, panas yang digeserkan itu dihasilkan oleh toolnya, sedangkan pada friction welding berasal dari benda kerja yang akan disambungkan itu sendiri. Jadi kalau tool welding itu kita menempelkan, friction stir welding itu kita menempelkan benda kerjanya, tapi benda kerjanya tidak bergesekan, dia cuma ditempelkan, dan ada toolsnya lagi seperti besi, dan dia bergerak berputar dan memanaskan dua material yang kita tempelkan tadi. Sedangkan kalau friction welding, dia benda kerjanya yang ditempelkan, dan biasanya benda kerja itu dia bentuknya tidak pipih, melainkan seperti bentuk pipa. Nah, pembahasan mengenai pengelasan dissimilar welding. Jadi dissimilar welding ini kita akan membahas tentang aluminium dengan tembaga. Jadi materialnya salah satunya aluminium dan lawannya tembaga, Cu, copper. Aluminium adalah logam unsur kimia berlimpah yang secara luas digunakan di seluruh dunia untuk berbagai produk. Banyak konsumen berinteraksi dengan beberapa bentuk itu setiap hari, terutama jika mereka aktif di dapur. Unsur ini memiliki nomor atom 13 dan diidentifikasi dengan simbol Ai pada tabel periodik unsur. Aluminium adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dikarenakan aluminium menjadi unsur paling melimpah. Ketiga setelah oksigen, silikon, dan ikatan logam paling banyak di kerak bumi adalah aluminium. Bahkan jumlah aluminium lebih dari 8% kerak bumi. Sebanyak bahan pilihan yang berkelanjutan, aplikasinya merentang dari barang sehari-hari seperti kendaraan dan kaleng-kaleng pembungkus hingga teknologi canggih untuk SpaceX dan Falcon 9. Sifat aluminium itu ringan, kuat, tahan korosi, konduktif, elastis, reflektif, kedap dan tidak berbau, dapat didaur ulang, dan tahan percikan. Jadi aluminium sangat ringan, berat jenisnya 2,7 gram per cm kubik, atau sepertiga dari berat jenis baja. Dia kuat, tahan korosi pasti untuk aluminium. Nah, ini untuk gambar aluminium yang dibentuk dalam pipa. Ini adalah pipa aluminium, dia bentuknya mengkilat yang menyebabnya anti korosi. Nah, ini bahan yang kedua yaitu tembaga. Tembaga atau copper adalah salah satu unsur logam berbentuk kristal dengan warna kemerahan dengan nama kimia kuprum, dilambangkan dengan Cu. Tembaga merupakan logam transisi golongan Ib yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol.
Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Tembaga secara alami terdapat di dalam lapisan kulit bumi dalam berbagai bentuk seperti sulfida, dalam bentuk karbonat, dalam bentuk silikat, dan juga sebagai tembaga murni. Kebanyakan tembaga ditambang dan diekstraksi dalam bentuk tembaga sulfida dari tambang terbuka atau deposit. Nah, ini bentuk tembaga. Dia hampir mirip dengan aluminium, tapi dia berwarna kecoklatan. Sifat fisik tembaga itu, tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. Unsur ini sangat mudah dibentuk lunak sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis atau kawat. Bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang baik untuk aliran elektron. Tembaga bersifat keras bila tidak murni, memiliki titik leleh pada 1084,62 derajat Celcius, dan titik didihnya pada 2562 derajat Celcius. Sifat kimia, tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korupsi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah. Pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga 1 oksida Cu2O yang berwarna merah. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator. Nah, ini untuk pengelasannya. Tembaga dan aluminium dapat dilas dengan menggunakan friction welding, stir welding tadi. Friction stir welding FSW Friction stir welding FSW adalah proses penyambungan solid state yang menggunakan alat yang tidak habis dipakai untuk menyambung dua benda kerja yang berhadapan tanpa meletakkan material benda kerja. Nah, ini cara kerjanya. Gambar di samping menunjukkan solder dan probe. Kedua alat itu merupakan komponen atau bagian dari tool. Solder berfungsi untuk menggesek benda kerja supaya menjadi panas dan memaksa logam yang sudah menjadi plastis untuk mengalir di sekitar probe. Probe dirancang dengan bentuk yang khusus. Probe digunakan untuk mengaduk logam secara mekanis panjang permukaan ujung atau bat. Nah, kita bisa melihat di sini probe itu yang seperti ada ulirnya ini. Sedangkan solder ini dia permukaan di atas probe. Jadi solder ini kan akan berputar sehingga akan membuat material panas. Sehingga panas yang sudah plastis tadi akan menjadi plastis. Sehingga akan mengalir melalui probe, dan probe akan mengaduk logam secara mekanis sepanjang permukaan ujungnya. Jadi seperti ini sebelum dia dikenakan material, dan yang nomor 2 ini dia sudah dikenakan materialnya. Nah, aplikasi FSW friction stir welding digunakan di bidang aerospace, otomotif, kereta, dan perkapalan. Jenis sambungan yang digunakan adalah butt joint. Logam yang dapat dilas dengan SW antara lain aluminium, baja, steel, titanium, dan tembaga. Selain logam, ada material lain yang dapat dilas dengan FSW, yakni polimer dan komposit. Nah, ini skema pengelasannya. Jadi ini yang oranye ini tembaga, yang pucat ini warna aluminium. Jadi kita mau menyampaikan benda kerja seperti ini, seperti kita mau mengelas biasa. Nah, dan ini solder toolnya yang akan menggesek kedua material ini. Nah, ini arah pengelasan ke arah sebelah kanan. Ini hasil lasannya. Pada gambar di samping adalah gambar hasil pengelasan air dengan Cu. Kita bisa melihat hasil lasannya, yang putih aluminium dan yang coklat tembaga. Jadi sebelum dihaluskan tuh dia seperti ini bentukannya, belum terlalu rapi.
Nah, ini hasil lasan AL dengan CO yang sudah dihaluskan. Lihat kan, rapi banget ya, kan terlihat rapi. Nah, kesimpulannya, pengelasan disimilar AI dengan CO dapat dilakukan dengan friction welding. Cara kerja friction stir welding adalah dengan tool yang bernama solder, menggesek benda kerja supaya menjadi panas dan memaksa logam yang sudah menjadi plastis untuk mengalir di sekitar prop. Prop digunakan untuk mengaduk logam secara mekanis sepanjang permukaan. Jika kita lihat pada gambar, hasil lasan dari friction welding terlihat sangat rapi dan presisi pada hasil lasan yang sudah dihaluskan. Kelebihan friction stir welding antara lain sifat mekanis sambungan baik, terhindar dari asap beracun dan masalah-masalah lain yang dapat dijumpai pada arch welding. Distorsi atau penyusutan kecil, bentuk las bagus. Kelemahan friction stir welding, kelemahannya itu terdapat lubang ketika kita menarik tool dari benda kerja. Penjepit benda kerja harus kuat. Nah, ini daftar pustaka tempat saya mengambil hasil presentasi ini, bisa dilihat. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya ucapkan maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.